الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal istifada wa mudzakarah wa tadhkir ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi minallahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin. Salli wa sallim ala nabil huda nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, iba'il kiram, hadratil muhtaramin jamil asatidatul syarafa ahibba rahimahumullah, para guru, para kiai, para ustadz, para sesepuh yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan wal afiyah, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kepada seluruh hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang mudah-mudahan yang menyempatkan pada subuh atau pagi hari ini, mudah-mudahan Allah ridhain kita semua, Allah berkahi kita semua, Allah angkat derajat kita semua, Allah mudahkan segala urusan kita semua, Allah jadikan kita orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini sengaja kita berkumpul, insyaallah ada hikmah yang bisa dipetik, hikmah yang bisa diambil pelajaran, dan kita niatkan untuk menuntut ilmu supaya dapat banyak fadilahnya yang Allah berikan kepada penuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita istifadah, mudzakarah, kita sedikit ngambil pelajaran, ngambil hikmah dari kitab Nasaihul Ibad, di mana di dalam kitab ini menjelaskan tentang berbagai macam hikmah yang bisa diambil pelajaran, yang bisa dipetik. Salah satunya di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, apabila ada orang ya yang rugi 5 perkara ya, maka akan menghancurkan 5 perkara lainnya. Khamsatun, 5 perkara yang apabila dia rugi, maka dia akan menghancurkan 5 perkara lainnya yang akan mendapatkan kerugian di keberikutan atau di berikutnya kemudian harinya. Apa 5 perkara tersebut? Kita akan belajar sedikit demi sedikit dan mengambil hikmah, insyaallah jadi manfaat buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, orang yang rugi yang pertama maka akan rugi 5 perkara lainnya, yaitu orang yang melecehkan 5 perkara, rugi 5 perkara lainnya. Yang pertama adalah orang yang melecehkan ulama. Di dalam kitab dikatakan bahwasanya orang yang melecehkan ulama, maka dia akan rugi agamanya. Orang yang menganggap remeh, melecehkan, menganiaya, apalagi sampai menghina, maka dipastikan kata ulama, rugilah dia punya agama. Sebab kenapa? Karena ulama itu dikatakan orang-orang yang menjadi pewarisnya para rasul, pewarisnya para nabi, sehingga tidak berhak buat kita orang-orang penuntut ilmu sampai merendahkan pewaris-pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penghormatan kepada mereka adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, para alim atau orang yang ngerti agama, mereka itu pembendaharaan syariat. Adanya ekonomian syariat yang ada di muka bumi ini, adanya infak, sedekah, zakat, bahkan kepentingan-kepentingan yang menghidupkan saling tolong menolong, itu dilandasi dan dididik oleh para ulama.
Sehingga kalau ada orang yang melecehkan ataupun menghinakan para ulama, maka disitulah ada titik kemunafikan di dalam dirinya. Naudzubillah min dzalik. Siapa ulama yang dimaksud ini? Ulama yang dimaksud mereka yang dikatakan al-amiluna bi ulumihim. Mereka yang mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Karena orang cari ilmu belum disebut ilmu bila amal, kalau tidak ada amal. Adanya ilmu kalau adanya amal. Makanya kita disuruh berguru sama para ulama. Siapa mereka? Al-amiluna bi ulumihim. Mereka yang berusaha mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Zaman sekarang banyak orang belajarnya sama berhala. Sama berhala. Siapa berhala? Berhala yang hanya bisa menyampaikan tapi tidak bisa mencontohkan. Sampai detik ini antum cari batu yang bisa mencontohkan, gak ada. Ya, jadi banyak orang yang hanya belajar dengan berhala. Dia hanya mengambil diperintahkan begini-begini tapi tidak bisa mencontohkan. Makanya ulama yang dimaksud di sini adalah amiluna bi ulumihim, mereka yang mengamalkan ilmunya. Mereka nyuruh infak sedekah, mereka pun yang pertama infak dan sedekah. Mereka nyuruh untuk mengerjakan sholat, mereka yang pertama mendirikan sholat. Itu yang disebut sebagai al-amiluna bi ulumihim. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua insyaallah. Dan orang yang melecehkan atau menghinakan ulama, maka rugi dia punya agama. Rugi dia punya agama. Karena agama itu hadirin bukan dari buku. Agama itu bukan dari kitab. Kitab itu dikarang oleh para ulama. Jadi kalau melecehkan ulama, menghinakan ulama, apalagi sumbernya dari buku, malu. Sebab kitab dan buku itu dikarang dan disusun oleh para ulama. Ini yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Mereka adalah warisannya para nabi yang tidak ada hak bahkan untuk kita sebagai umatnya. Su'dzon saja kita nggak berhak. Su'dzon kita nggak berhak. Apalagi sampai menghinakan, ya rahmatullah. Apalagi sampai menghinakan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya al ulama miskinnya saja terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang punya ilmu, ahli ilm, miskinnya saja terhormat di sisi Allah. Makanya kata Allah, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakan para ulama karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bib, jangan pakai tapi-tapian. Tapi itu istilah untuk menghalangi satu kebaikan. Tapi kenapa nggak ke masjid? Ya, oh iya saya pengen ke masjid, tapi berarti penghalang dalam kebaikan. Tapi itu adalah istilah untuk menghalangi satu kebaikan. Jadi kalau kita cinta sama sesuatu nggak usah pakai tapi-tapian sudah. Kenapa saya harus hormati ulama? Perintah Allah. Tapi nggak usah pakai tapi-tapian. Cinta kewajiban buat kita. Menghargai, menghormati kewajiban buat kita. Makanya tua, muda, hitam, putih, kurus, gemuk, laki, perempuan, gak ada urusan buat kita. Selama dia datang membawa ilmu, bawa kebaikan, wajib bagi kita mencintai, menghargai, bukan dianya, tapi ilmu yang dibawa, ya, yang dipelajari, yang ada di dalam dirinya, bentuk ta'ziman wa takriman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ulama itu simbol agama. Ya, dia hidup mulia, ya, kalaupun mati pun mulia. Itu para ulama. Makanya hadirin, presiden bisa diganti, menteri bisa diganti, ya, pejabat bisa diganti, ya. Apalagi RT bisa diganti, RW bisa diganti, DKM masjid bisa diganti. Semua bisa diganti, tapi ulama nggak bisa diganti. Ulama tidak bisa diganti. Bapaknya alim, ahli ilmu, hafal jutaan hadis Nabi SAW sekalipun, kalau anaknya nggak ngaji nggak jadi ulama. Kalau anaknya nggak nuntut ilmu, tidak belajar, nggak bisa dikatakan jadi ulama. Ulama itu nggak bisa diwariskan kecuali dengan belajar, dengan mengejar, mencari ilmunya Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Makanya mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah nyuruh kita jadi ulama. Kuna aliman au muta'alliman. Jadi ulama kata Nabi. Jadi orang alim. Saya nggak bisa, saya nggak ada waktu buat mondok. Saya nggak ada waktu buat ngafalin. Au muta'alliman. Minimal ngaji sama ulama.
Nuntut ilmu sama ulama. Kata Nabi SAW, oh saya nggak bisa juga. Saya nggak sempet, saya kerja, waktu saya padat, nggak sempet buat ngaji. Apa kata Nabi SAW? Kalau memang sibuk, betul-betul nggak bisa, minimal apa? Au muhibban, minimal cintain itu ulama. Jadi ulama nggak bisa, ngaji sama ulama nggak bisa juga, minimal cintain itu ulama. Jangan sudah ngajinya enggak, ya. Jadi ulama juga enggak, tapi apa yang terjadi? Dia malah jadi pembenci ulama. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya cinta itu bisa menyebabkan seseorang kumpul di sorga. Ya. Cinta itu bisa menyebabkan orang kumpul di sorga. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, apa Nabi katakan? Ya Umar. Faqala Nabi SAW, ya Umar. Ya, Nabi katakan, ni'mal malu salih lil mar'i salihan. Wahai Umar, sebaik-baiknya harta adalah harta yang dipegang oleh orang soleh. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang dipegang oleh orang soleh. Di kampung kita ada ulama, di kampung kita ada kiai. Kita kasih hadiah ke kiai nggak mungkin buat ke klub, hadirin. Nggak mungkin buat ke diskotik. Nggak mungkin buat maksiat. Sebanter-banternya buat makan pribadinya. Buat dia makan pribadinya itu sebanter-banternya. Ya, kalau kata orang Betawi sebanter-banternya. Makanya dia bilang ni'matul mal liman saleh. Sebaik-baiknya harta yang dititipkan oleh orang soleh. Ya. Zaman sekarang, naudzubillah min dzalik, zaman sekarang. Ya, ini zaman sudah luar biasa. Ya, apalagi berkaitan dengan harta, fitnatul ulama, fitnahnya para ulama ada pada harta zaman sekarang. Kita nggak bisa salahin, nggak bisa salahin. Ya, ada ulama yang kalau diundang pasang tarif, ada ulama yang kalau diundang minta budget. Ada nggak begitu? Apa sikap kita menghadapi semacam itu? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Antum tidak pernah tahu siapa orang yang ditanggung di belakang mereka semua. Antum tidak pernah tahu berapa orang yang menjadi tanggung jawab mereka semua. Antum tidak pernah tahu apa yang mereka kerjakan untuk kebaikan. Dan kita, tugas kita hanya husnudzan. Kalau nggak mengundang selesai, tapi jangan sampai jadi suudzon. Ya, jadi bencana buat kita. Tahu enggak jadi suudzon. Sebab saya pernah ngalamin, saya ngundang satu kiai, saya ngundang satu ustadz, datang beb siapin duit 10 juta. Ya, siapin duit 10 juta. Wah, ini semua panitia udah pada teriak-teriakan, jangan ngundang yang kayak begitu beb. Gitu. Tapi kita terus ternyata apa? Dia bikin pesantren di pelosok Sukabumi. Begitu selesai acara, ini hadiah yang Anda minta sama antum, Anda serahkan kepada pesantren yang sedang kita bangun. Selesai. Dari mana kerugian kita? Tapi kotoran hati kita menjadi bencana buat kita. Itu yang diajarkan Nabi SAW untuk safiyatul qulub, bersihkan hati kita untuk husnudzon kepada orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada masjid, ada musola, ya di sini gabungan dari sekian masjid bikin kegiatan. Jangan kotorin hati kita. Ya, masjid datang. Ini zaman sekarang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Ya karena kepedulian kita terhadap agama, kepedulian kita terhadap pioner-pioner agama sudah menurun dengan fitnahan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, wibawa kita punya agama hilang sekarang. Berapa banyak masjid-masjid, musola-musola di luar sana yang kalau mau bikin acara sampai kayak pengemis, hadirin. Sedih kita punya hati sebagai umat Islam. Kemana kepedulian kita sebagai orang Islam terhadap agama kita? Kemana kepedulian kita terhadap orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Masjid bikin kegiatan, musola bikin kegiatan, harus ngemis kanan kiri, bantu, ayo bantu. Mana kepedulian kita sebagai umatnya Rasulullah SAW? Ya, dan yang mereka minta bukan seluruh harta kita, bahkan hanya ampas yang kita kasih buat mereka. Gaji 5 juta, bayar ini, masjid bilang mau bikin acara, ngasihnya cuma 20.000, itu pun sisa dari apa yang kita punya. Tapi itu pun kadang masih jadi omongan, masih jadi fitnah, masih jadi beban. Na'udzubillah min dzalik. Ini zaman kita sekarang. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Makanya hadirin, gak ada kata mubadzir dalam agama Allah. Jangan orang bikin kegiatan kita komplain dengan bahasa, ngapain bikin acara sampai puluhan juta, mubadzir. Ngapain bikin kegiatan sampai puluhan juta, ngapain bikin acara pengajian sampai ngeluarin duit banyak, mubadzir. 100 triliun dikeluarin di jalan Allah, tidak ada kata mubadzir. 1 rupiah dikeluarkan untuk maksiat, itu mubadzir secara terang-terangan, hadirin. 1 rupiah kita keluarkan bighairi haq, bukan di jalan Allah, itu mubadzir dalam arti kemaksiatan.
tapi 1 triliun dikeluarkan untuk agama Allah, untuk di jalan Allah, mujahid fisabilillah, tidak ada kata mubadzir sedikit pun. Hakadha yang diajarkan para sahabat Nabi SAW. Makanya ini yang kita diajarkan. Yang pertama, orang yang melecehkan, menghinakan, mengotori hatinya dengan menyampaikan sesuatu yang tidak baik kepada para ulama, hilanglah, rugilah dia punya agama. Minimal antum musuhin ulama, antum perlu sesuatu, nggak ada yang bisa bantu. Ulamanya juga malas. Kenapa? Kita dikata-katain mulu, dihina mulu, dicaci maki mulu, giliran meninggal manggil. Ya, buat mandiin manggil, buat ngajiin manggil, ya, buat tahlilan manggil. Tapi ada difitnah, ada dianiaya, ada dimaki-maki, ada diomongin. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan nggak ada di tengah-tengah kita insyaallah. Ya, ini yang diajarkan Nabi SAW. Yang pertama adalah siapa yang menghinakan ulama, hilanglah dia punya agama. Yang kedua, dalam kitab Nasaibat dikatakan orang yang merendahkan, menghinakan, menganiaya pemimpin, hilanglah dia punya urusan dunianya. Itu yang kedua. Ya, jadi kita punya RT, kita kata-katain, malas RT ngurusin dunia kita. Pak RT bikin KTP, wah urus sendiri aja dah. Ya, udah dijelaskan oleh para ulama, siapa yang melecehkan, menghinakan, merendahkan pemimpinnya, maka hilanglah dia punya dunianya. Urusan dunianya jadi sulit. Kenapa? Karena dia remehkan, dia lecehkan. Orang kalau udah ribut sama RT, ribut sama RW, ribut sama lurah, wah kayaknya susah betul mau ngapa-ngapain. Jadi nggak enak, jadi malu. Ya, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena para pemimpin itu mereka yang mengatur perkara-perkara urusan dunia. Kendali dunia itu di tengah-tengah kita, negara ada di tangan mereka. Ya, kata ulama, siapa yang melecehkan, merendahkan mereka, sulitlah kita punya urusan dunia. Sulit. Ya, makanya kalau ada rakyat sama pemimpin beda pendapat, rakyatnya begini, pemimpinnya begitu, beda pendapat, bukan berarti harus melecehkan, bukan berarti harus menghinakan. Ya, bukan berarti harus seperti itu. Makanya kalau ditanya, Beb, tapi saya punya, ada pemimpin di kampung saya, ada pemimpin di negeri saya, kelakuannya begini. Ya, tugas kita apa? Apa kita hinakan? Apa kita lecehkan? Bukan. Bagaimana tugas kita? Kalau kita bimbang kepada pemimpin, faradduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalikan segala perkara kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang mengetahui tentang Allah dan Rasulnya? Para ulama. Tanya sama ulama, apa sikap saya? Bagaimana saya harus bersikap? Ini ada begini, ikuti para ulama. Itu namanya mengembalikan sesuatu kepada Allah dan Rasulnya. Karena para ulama yang faham tentang itu semua. Jangan berpendapat sendiri, saya punya RT begini, saya punya lurah begini. Tanya sama kiainya, Pak Kiai bagaimana sikap kita sama mereka. Kalau kiai bilang sabar, ikutin sudah. Ya, kenapa? Itu namanya mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya segala perkara-perkaranya. Insya Allah jadi kebaikan buat kita semua. Ya. Oleh sebab itu hadirin, maka dikatakan khairu ta'wila, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i, ulil amri. Pemimpin itu kata Imam Syafi'i, man ya'lamuna amral ulama summa yunfidunahu umara. Ciri-ciri pemimpin itu yang tidak berhak, bahkan tidak boleh dilecehkan sedikit pun. Siapa mereka? Man ya'lamuna amral ulama, mereka yang tahu perkara-perkara yang dibicarakan oleh para ulama. Itu pemimpinnya. Mereka tahu, artinya apa? Mujalasatul ulama, mereka duduk dengan para ulama. Ya, bukan datangnya kalau ada perlunya doang, bukan datangnya kalau mau nyalek doang, bukan. Mereka tahu perkara ulama mau bikin statement apa, ulama mau bikin kegiatan apa, mereka tahu. Ya, habis itu apa? Summa yufidanahu umara. Habis itu mereka dengar perkara yang disampaikan para ulama, lalu mereka bikin keputusan. Blak. Mereka perintahkan kepada masyarakatnya. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, ulama yang tidak berhak dilecehkan, yang tidak boleh dihinakan. Ya, jadi kalau di kampung kita ada pemimpin yang bergaul dengan para ulama, duduk, bahkan perintah-perintah atau nasihat para ulama dia tetapkan dengan kepemimpinannya demi memberikan kebaikan buat agamanya, tidak berhak buat kita hinakan sedikit pun. Tidak boleh kita lecehkan sedikit pun. Sebab kenapa? Bisa menghilangkan perkara dunia kita. Insya Allah Allah jaga kita insya Allah.
Ya, makanya pemerintah itu harus mengetahui dialog para ulama dan diikuti, sosialisasikan, lalu perintahkan. Namanya juga pemerintah. Ya, kalau nggak begitu berarti tanadza. Ya, maka ikuti Allah dan Rasulnya, yaitu yang dibawa oleh para ulama. Ada pemimpin nggak mau ikutin ulama, ya kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kita ikuti para ulama. Ya, makanya Nabi SAW memerintahkan seseorang jadi pemimpin di medan peperangan. Ya, Nabi pernah memerintahkan seseorang memimpin di medan perang. Lalu ketika memimpin di medan perang, ini orang menyuruh sahabatnya yang lain untuk membunuh bighairi hak. Bunuh aja. Saya yang tanggung jawab sama Nabi, kata dia. Saya yang tanggung jawab sama Nabi. Ya. Apa yang terjadi? Lalu ini sahabat menolak. Ya, walaupun ini adalah pemimpinnya, menolak. Tapi menolaknya dengan cara bil ihsan, dengan cara yang baik. Lalu dia laporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi marah dan Nabi katakan, la ta'ata li makhluk fi makhsiyatillah. Jangan kalian sekali-sekali taat sama makhluk terhadap sesuatu yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia berdalih dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita insyaallah. Ya, makanya kita harus perhatikan beberapa hal nih hadirin. Ya, waktu berjalan, zaman kita zaman fitnah. Fitnahnya udah mulai bermunculan di mana-mana. Nah, tapi fitnahnya ini beda. Jangan samain. Ya, likulli ummatin fitnatun. Ya, setiap umat itu ada fitnahnya. Ya, wa fitnatul ummati al-mal. Setiap umat punya fitnah, dan fitnahnya umatku, kata Nabi, adalah harta. Itu fitnahnya. Itu fitnah kita sekarang. Syuf, antum datang ke masjid luar biasa, sholat 5 waktu. Kapan iman antum hancur? Kapan iman antum lemah? Kalau nggak punya duit, utang banyak, wah berantakan itu. Bisa sibuk kita nggak mikirin masjid. Ya, itu yang dikatakan Nabi SAW. Fitnahnya umat sekarang adalah harta. Harta bisa merubah segalanya. Harta bisa merubah keadaan. Makanya kita minta supaya dijauhkan dari fitnah-fitnah semacam itu. Biar Allah jaga kita. Ya, jangan sampai jadi fitnah gitu. Makanya umat dulu fitnahnya macam-macam, tapi umat kita ini simpel. Fitnahnya adalah harta. Gara-gara duit bisa goyang. Hadirin, ana kasih tahu sedikit sama antum semua. Ana datang ke tempat antum semua nih, ke kampung sini, wilayah sini. Habis itu ana bilang sama antum, Bu, Pak, gampar saya, nanti saya kasih 100.000. Ayo gampar saya, nanti saya kasih 100.000. Kira-kira pada bilang gak, gila nih Habib, ngapain nyuruh gampar kasih 100.000? Ya kan? Pasti akan berpikir, nih ngapain? Ayo tampar saya Bu, Pak, ntar saya kasih 100.000. Kalau kurang saya tambahin 200.000. Tampar. Pasti kita akan berpikir, ini apa sih maunya nih Habib nih? Kok begitu? Ngaco, betul? Ya, ini zaman kita sekarang begitu Pak. Zaman kita sekarang begitu. Ada orang mau jadi pemimpin, padahal kepemimpinan itu adalah jalan menuju neraka. Ayo, nih saya kasih 100.000, tapi masukin saya ke neraka ya. Nih saya kasih 100.000, tapi saya jerumusin ke neraka. Sebab kepemimpinan itu adalah langkah dia menuju neraka kalau dia tidak memegang amanat tersebut. Sekarang dia bayar orang buat masukin dirinya ke neraka. Subhanallah. Asik ini zaman luar biasa. Dia bayar berlomba-lomba, dia keluarin duit sebanyak-banyaknya demi menjerumuskan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah. Ini yang disebut maunya apa? Mudah-mudahan Allah jaga kita. Tapi kalau dia pegang amanat dengan baik, maka langkah dia menuju sorga pertama kali sebelum ada sesuatu yang bisa mendahulukannya. Pemimpin imamul adil, dapat naungan Allah. Tapi kalau nggak bisa, sudah disentil tuh malaikat masuk neraka. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita insyaallah. Ya, makanya ya, pemimpin yang bijak itu ya kebawa berkah. Kampungnya jadi berkah kalau ada pemimpin yang bijak, berkah semuanya insyaallah. Ya, pemimpin luar biasa itu sampai nggak tidur siang malam demi mikirin rakyatnya. Siang kalau tidur ya dia menyepelekan tanggung jawabnya sama rakyatnya. Kalau malam dia menyepelekan waktunya sama Allah. Tuh pemimpin-pemimpin yang diajarkan dalam agama Allah. Tanggung jawabnya berat, bebannya berat. Ya, dulu Umar bin Abdul Aziz, ya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu saking bijaknya menjadi pemimpin, ya negerinya makmur. Suami istri ini nggak pernah ada yang cerai di zaman beliau. Asik nggak tuh? Perceraian
hampir tidak ada di zaman Umar bin Abdul Aziz. Makmur semuanya. Ya, bahkan binatang nggak ada yang ribut di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, binatang tidak ada yang ribut. Bahkan itu petani pengembala kalau mau sholat nitipin hewan-hewan gembalaannya sama serigala di zaman Umar bin Abdul Aziz. Saking adil dan makmurnya sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin semacam itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang menghinakan atau melecehkan tetangganya, maka hilanglah kemanfaatannya, mau dia muslim atau kafir. Ya. Jadi kalau kita punya tetangga, kita punya mulut jahil, kita punya mulut iseng, sampai melecehkan, menghinakan, hasut, dengki, maka kata ulama hilanglah kemanfaatannya. Minimal antum tahlilan nggak dapat besek, minimal acara kagak diundang, hilang manfaatnya sudah. Berantem sama tetangga nggak dapat, masakan nggak dapat, bingkisan nggak dapat sudah. Ya, makanya udah dikatakan ya, tetangga itu kata Nabi SAW sampai seakan-akan tuh dapat waris dari kita. Saking harus kita jaga tetangga. Jadi jangan sama tetangga berantem, ribut. Sebab orang yang pertama kali kalau kita nggak ada umur, bukan saudara kita yang jauh, tetangga kita yang datang duluan. Dia yang ada di samping rumah kita, dia yang bakal bantu kita, dia yang bakal nolong kita, tetangga. Jangan sampai ribut dengan para tetangga. Dulu ada satu kisah, ada satu orang ulama atau orang soleh duduk di depan toko Cina, jualan CCTV, toko Cina. Datang satu orang bilang begini sama orang Cinanya nih, Pak saya mau beli CCTV, cuman uang saya cuma 500.000. Kata Cinanya, mana ada CCTV 500.000, kata dia. Ya uang saya cuma segini, apa kayak bentuk kamera apa sih biar rumah saya aman, kata dia. Nggak ada, katanya. Ini orang soleh yang nunggu di depan toko Cina ngomong, ada 500.000, ada. Kaget dong ini orang. Di mana Pak? Ayo ikut saya, kata dia. Diajak sama ini orang soleh. Mana sini 500.000-nya siapin. Nih 500.000 diambil sama ini orang soleh. Diajak kemana? Rumah makan Padang. Bingung ini orang, kok ke rumah makan Padang, katanya. Udah jangan banyak ngomong, mau beli CCTV kan? Iya. Udah, dia datang ke rumah makan Padang, dia bilang apa? Bikinin nasi Padang 10 ribuan 50 bungkus, kata dia. Dibikinin. Bingung ini orang, kok malah beli Padang. Akhirnya rumah ente di mana? Di sana. Ayo antren kita ke rumah ente. Diajak ke rumah. Sampai rumah apa dia bilang? Ini nasi Padang 50 bungkus, bagikan ke seluruh tetanggamu. Rumahmu paling aman dari yang lain, kata dia. Bantu semua nih, kasih makan tetangga-tetanggamu, bagi tetangga-tetanggamu, maka rumahmu paling aman. Makanya orang yang baik sama tetangga nitip kunci aman. Gak takut dimasukin orang. Dititipin sama tetangga, titip kunci rumah ya. Kenapa? Jaga hubungan baik dengan para tetangga. Orang yang udah hilang hubungan baik dengan tetangga, hilanglah kemanfaatannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi pernah ngomong dalam hadis ya. Saya bersumpah, kata Nabi SAW, demi jiwa dan raga di genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah seorang hamba ya sempurna imannya sampai dia mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri, kata Rasulullah SAW. Sampai seakan-akan jadikan tetanggamu itu dapat warisan darimu, seakan-akan. Artinya harus betul-betul jaga. Kan kita kalau sama orang yang dapat waris kan kayaknya jangan sampai ribut dah, kita nggak dapat bagian. Ya, dijaga sedemikian rupa. Ya, makanya Nabi pernah ada satu kejadian ya. Ini Nabi SAW bilang dalam hadis, Nabi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang yang punya tetangga busuk. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak punya tetangga nih hatinya busuk, mulutnya jahat, Allah demen tuh sama orang yang punya tetangga begitu. Kenapa? Yang mana tetangganya usil, jahil, jahat. Kenapa? Ya. Lalu dia sabar atas ujian tersebut, ya, maka dia kembalikan pengharapannya kepada Allah sehingga Allah akan mencukupi kebutuhan hidupnya di dalam sehari-harinya. Kalau dia punya tetangga begitu. Jadi yang hadir di masjid begini nih, aduh mana tetangga saya mulutnya jahat lagi, Bib. Tetangga saya iseng lagi. Allah senang sama orang yang punya tetangga begitu. Ya, yang penting bukan kita yang jahat. Ya, Allah senang. Dan ciri-cirinya apa? Kalau kita punya tetangga kayak begitu, kata Nabi SAW, Allah bakal cukupin kita kalau kita sabar ngadepin tuh tetangga. Makanya jangan salahin kalau tahu-tahu tetangga
hasut sama kita, besok kita punya motor baru, makin panas tuh dia. Punya mobil baru, makin gatel lagi mulutnya. Punya ini, kelihatannya kita yang punya terus. Kenapa? Karena kita sabar ngadepin dia. Ya, udah Allah jaga kita. Makanya ini kejadian, ya pernah ada satu orang datang kepada Rasulullah SAW cerita, ya Rasulullah, saya punya tetangga ini jahat betul. Saya punya tetangga ini hasut betul mulutnya. Ya, apa yang saya harus perbuat ya Rasulullah? Tahu Nabi berbuat apa? Dibela sama Nabi itu tetangga. Coba, antum datang ke kiai bilang tetangga jahat, dibelain tetangganya. Ini sahabat dibelain sama Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Kufa adzaka anhu, kata Nabi. Ya, jangan dibalas, kata Nabi. Jangan dibalas. Tapi dia jahat ya Rasulullah, jangan dibalas. Terus apa lagi kata Nabi? Wasbir ala adzahu. Sabarin deh. Sabarin aja kata Nabi SAW. Ya, fakafa bil mauti mufarriqa, kata. Entar juga kalau mati pisah, kata dia. Kata Rasulullah SAW. Entar juga kalau udah mati kan ente pisah sama dia. Bingung ini orang. Kok malah begitu? Udah curhat sama Nabi, pikir gimana? Kata Nabi, sabar, jangan dibalas. Ntar juga kalau mati ente pisah sama dia. Itu kata Nabi SAW. Ini nasihat dari Rasulullah, kalau kita punya tetangga jahat jangan pernah kita pusingin. Ya, udah kita doain, kita kasih kebaikan apa segala, insya Allah rezeki kita barakah dunia wal akhirat. Amin. Makanya Imam Malik bin Dinar agamanya nih, ya punya tetangga agamanya Majusi, jahat. Imam Malik bin Dinar punya tetangga agamanya Majusi, jahat. Bahkan saking jahatnya bikin kamar mandi depan rumah beliau. Coba pegel nggak ngelihatnya begitu? Bikin kamar mandi depan rumah beliau. Tuh, Imam Malik bin Dinar punya tetangga begitu. Sampai bertahun-tahun berjalan, ya. Ini Imam Malik bin Dinar ini nggak pernah komplain urusan tuh kamar mandi. Sampai akhirnya nih tetangga penasaran, lo nggak pegal sama gue? Lo kata orang Betawi, lo nggak pegal sama gue, kan udah jahat betul. Ya, apa kata Malik bin Dinar? Ya, ini orang nanya, amat tasbir alayya, katanya. Kok ente bisa sabar begitu ngadepin aneh yang megelin begini, bikin kamar mandi depan rumah ente? Apa kata Malik bin Dinar? Beliau mengatakan, saya ingat pesan Nabi. Apa kata Nabi SAW? La zala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu saywan. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya malaikat Jibril setiap datang kepada Nabi, menyuruh Nabi untuk berbuat baik kepada tetangganya, sampai seakan-akan mereka mendapatkan warisan. Sehingga Malik bin Dinar sabar, udah dah, sabar dah. Nafsi udah. Itu hikmahnya. Insya Allah orang yang sabar sama tetangga, kemanfaatannya nggak putus. Ya, tetap diundang kalau acara. Dapat besek, tenang aja gitu. Tapi selek sama tetangga, udah dah. Jadi omongan kemana-mana. Naudzubillah min dzalik. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang melecehkan kerabat, menghinakan kerabat atau saudara, maka dia akan kehilangan atau rugi cinta kasih sayangnya. Kita ribut sama kerabat, saudara jauh apa berantem, sama ini berantem, ketemu keluarga dari bapak berantem, ketemu keluarga dari ibu berantem. Ya, apa yang terjadi? Hilang cinta kasih sayang. Hidupnya sendiri sebatang kara, cuman sama anak bini. Ya, susah lebaran bingung mau kemana. Ya, mau datang ke sono nggak ada, gue berantem sama dia. Datang nggak ada, gue musuhan sama dia. Mau keluar kota nggak ada, gue di rumah aja deh lebaran. Ya, kenapa? Karena dia punya hubungan nggak bagus. Maka dikatakan oleh para ulama, orang yang melecehkan saudara kerabatnya hilang kasih sayangnya. Sampai meninggal aja itu keluarga nggak mau datang. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Makanya nih hadirin, zaman sekarang nih udah luar biasa. Makin kesini anak-anak kita nih makin gak kenal sama cangcingnya. Zaman kita nih sekarang, orang dulu Pak Bu, orang-orang zaman dulu nih anak ditenteng ketemu om-omnya. Nencing lo nih kenalin. Ya, nencang lo, encing lo nih dikenalin, dibawa keliling. Kenapa? Sebab kalau gue gak ada umur, dia yang bakal gantiin nih posisi gue sebagai bapak. Tuh orang dulu. Zaman sekarang ketemu encang-encing apa segala macam cuman lebaran, itu pun kayak orang gak kenal. Nih zaman kita sekarang. Saking udah sibuk sama kuliahnya, sibuk sama sekolahnya, diajak udah susah, ketemu lebaran itu pun sungkan. Padahal dia yang bakal menjadi bapak kita kalau orang tua kita nggak ada umur. Ini zamannya sekarang. Mudah-mudahan nggak ada di tengah-tengah kita. Ya, jangan sampai kita tertipu daya dengan itu semua. Ya, sebab kalau anak-anak kita perlu apa-apa kita nggak ada umur, naudzubillah min dzalik, dia jadi susah. Padahal encang-encingnya belerot. Orang Betawi kan biasanya banyak anaknya.
10, 9, cuma kagak ada yang kenal satupun, yang atau mental di sono-sono. Kalau kita sebagai orang tua bertanggung jawab, kita tahu umur kita nggak tahu panjang apa pendek, ajak mereka. Ayo gue datengin satu-satu saudara-saudara gue, biar lo kenal nih sebagai anak gue nih, nincang lo, ajarin silaturahmi, ajarin hubungan baik, biar kenal, biar peduli ame omnya, biar peduli ame tantenya, ya biar kalau beliin jangan beliin gue doang, jalan-jalan keluar negeri, jalan-jalan keluar kota yang udah beliin bapaknya, beliin tante-tante lo, beliin semua, peduli, ya biar lo juga dipeduli nanti kalau gue nggak ada umur. Kita ajarin anak-anak kita begitu. Insya Allah jadi keberkahan buat kita. Ini yang diajarkan orang-orang dulu kita, jadi kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya orang-orang kalau udah keluarga itu kata Nabi aula bil ma'ruf, nomor 1 dari yang lain. Ya, keluarga. Kalau sama orang lain baik, sama kerabat berantem sono sini, apa yang apa yang mendapat gunanya begitu? Ya, mudah Allah jaga kita insyaallah. Faj'alha li fuqara'i karabatika aturham. Kata Nabi SAW, jadikan kerabatmu itu adalah orang yang pertama kali lebih berhak menerima kebaikan dari kita. Antum mau sedekah, antum mau infak, jangan ngelihat kanan kiri dulu, cari siapa keluarga yang lagi susah, bantu dia dulu. Itu yang pertama kali aula bil ma'ruf. Pertama kata Nabi, cari saudara kita. Tapi kan buat penghalang kebaikan, nggak usah tapi ya. Tapi dia jahat kita tetap wajib baik sama dia. Ya, antum kerja, ada yang punya rumah, ada yang punya emas, ada yang punya ini, ada zakatnya yang harus dikeluarin zakatnya. Kemana lari zakatnya? Bantu keluarga kita dulu, bukan orang lain. Jangan datang ke masjid nih zakat saya, sementara keluarga kita lagi kelaparan. Ya, kerabat kita di luar kota lagi butuh duit buat bayar utang, dikejar-kejar orang sampai taruhannya nyawa. Naudzubillah min dzalik. Zalim kita jadi keluarga. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, yang kelima, yang terakhir yang kelima, kata ulama, siapa orang yang melecehkan dia punya keluarga inti, istri dan anaknya atau suami dan anaknya. Siapa orang yang melecehkan dia punya keluarga inti, kata Imam Nawawi, istrinya atau anak-anaknya, dia akan rugi penghidupan yang baik dan berkah. Nih yang jadi catatan kita. Ya, kenikmatan usaha, dia hidup nyaman, kelezatan usaha hilang kalau dia kasar sama istrinya atau istri kurang ajar sama suaminya. Dia kasar sama anaknya atau anak dia dimaki-maki mulu tiap hari, ya maka kata ulama, orang yang kasar atau sama keluarga intinya, zalim sama keluarga intinya, Allah akan cabut keberkahan usaha, rizkinya dan sebagainya dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya. Ya, rugilah dia punya kemanfaatan keberkahannya. Makanya ada orang berangkat pagi sampai malam, ngapain? Gue cari duit buat keluarga, nggak kaya-kaya. Begitu aja udah. Kenapa? Setiap pulang kerja sampai rumah berantem sama bininya, ribut sama anaknya, keluarin kata-kata yang nggak bagus. Jangan harap nyari berkah begitu. Ngimpi, walaupun dibanting tulang apa segala macam. Ini udah diajarkan oleh para ulama. Silahkan cari ikhtiar sedemikian rupa, tapi jangan lupakan hubungan-hubungan dengan para orang-orang terdekat kita. Komunikasi. Kalau zaman-zaman dulu nih, kalau udah maghrib sampai isya, dudukin anak-anak depan kita. Ya, istri kita dudukin. Ada masalah apa hari ini, gimana di sekolahnya, istri gimana di rumah, ada kendala apa, itu komunikasi yang baik. Karena pernikahan itu adalah komunikasi. Bisa ngobrol, insya Allah bisa panjang umur pernikahannya. Nggak bisa ngobrol, pendek umur pernikahannya. Simple aja. Orang yang berantem karena apa, Bu? Nggak bisa ngobrol, nggak bisa komunikasi. Makanya orang berantem diem-dieman sama bini. Nggak bisa, orang berantem itu nggak bisa komunikasi. Yang ini ngomong, yang ini pengen ngelawan lagi, nggak bisa. Tapi kalau dia bisa komunikasi, mau masalahnya lebih gede dari masjid lagi, bisa selesai dengan baik, bisa selesai dengan akhlak. Karena kunci adalah komunikasi, itu makna pernikahan yang harus kita pegang. Makanya adanya rumah tangga, jadikan waktu 1 jam 2 jam di rumah kita. Mau maghrib isya boleh, mau habis isya pulang dari masjid dudukin anak-anak sama istri boleh. Ya, jadikan itu satu kebaikan buat kita, satu hikmah buat kita. Saya ini terima tamu di rumah, Bu, banyak yang datang bermodel-model, Pak. Apalagi kalau udah datangnya urusan rumah tangga. Beb, saya mau cerita, Beb, istri saya nih, Beb. Nah, kalau udah begitu tuh kita dengar tuh, ya pengen ketawa rasanya. Kenapa istri ente? Istri saya, Beb, saya kayak pekerja rodi gitu deh.
Saya suruh berangkat pagi, pulang malam, apa duit dipegang, nggak bisa dikasih apa segala macam. Wah ini istri saya habis istri dimaki-maki. Ya, habis itu udah selesai, udah kelar. Ente udah curhatin ente punya istri, sudah. Oke, Anda kasih tahu ya bahwa semua kesalahan atau kelemahan atau kekurangan atau ketidakberdayaan ente atau istri ente dimulai dan dipertanggungjawabkan oleh salah didiknya ente sebagai suami. Selesai. Jadi apa yang ente ceritain itu sama seperti guru yang lagi ngejelekin murid yang dididik sendiri. Begitu. Dia didik murid, ya udah gede bilang, nih murid gue nggak ada otaknya nih. Nah lu gurunya. Nih murid gue nggak ada akhlak. Nah lu gurunya. Gimana ceritanya? Ya murid gue dikasih tahu nggak denger. Ente gurunya gimana ceritanya begitu. Nah suami yang menceritakan istrinya itu bentuk kegagalan dalam mendidik. Karena istri itu tanggung jawabnya ada pada suami dan tugas suami adalah menerapkan tarbiyah yang baik untuk menjadikan yang terbaik dalam rumah tangga. Makanya kalau bahas Al-Quran itu istri itu bagaikan tanaman. Tahu tanaman Pak? Ya tanaman. Ya kebun. Mau ente bikin tuh ada aquascape-nya bagus, ada kolam ikannya, jadi cakep. Ya, mau kita diemin udah belumut. Begitu. Jadi balik lagi ke diri kita. Ya, makanya ini jadi kebaikan buat kita, jadi hikmah buat kita. Insya Allah kita jaga hubungan sama istri kita, hubungan sama anak-anak kita. Jadikan nih 2024 hidup kita lebih baik lagi ke depan insya Allah. Bangun rumah tangga yang baik. Sebab antum datang ke masjid, antum ibadah di masjid, antum sholat berjamaah di masjid. Tapi anak dan istri kita jauh dari agama Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Setiap kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Ini kunci dasarnya. Dan setiap wanita tidak ada jalan yang paling canggih. Mau pulang umroh atau haji 100 kali dalam sebulan, mau sholat 1000 rakaat, kalau suaminya nggak bilang kalimat saya ridhoin kamu masuk surga. Ini dua hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Jalin dan tagih dengan saling mencintai dan menjaga satu dengan yang lainnya. Insya Allah rumah tangga jadi keberkahan bersama. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya di situ aja. Tapi nggak bisa komunikasi, hilanglah keharmonisan dan kebahagiaan. Tapi bisa komunikasi insya Allah. Hati cuma makan nasi ame garam, bawaannya enak aja udah. Bawaannya nikmat aja. Saya nggak ada duit. Saya lagi nggak punya duit. Apa kata bininya? Mau ada duit, nggak ada duit, nggak ada masalah. Yang penting jangan megelin. Gitu. Laki juga begitu. Mau lo enak, lagi nggak enak, lagi mau, lagi nggak mau, lagi ngurus anak apa? Yang penting lo jangan megelin gue juga. Saling tidak megelin, insya Allah penuh rahmat rumah tangganya. Penuh kebaikan rumah tangganya. Suruh istri kita sholat. Ya, Ana udah nyuruh bib sholat jamaah tapi dia nggak mau. Suruh sholat sendiri dulu. Ya kalau dakwah itu bertahap, nggak bisa langsung sholat sendiri. Beb, istri Ana sholat disuruhnya susah. Ente gimana? Ya, guru itu jangan cuman mencontohkan. Ya, mencontohkan. Ya, bangun subuh, sholat subuh sendiri. Sholat sendiri. Misalnya di rumah nih, ambil waktu seminggu saya nggak ke masjid dulu. Kenapa? Saya mau tarbiyah, saya punya istri. Bangun sendiri. Abis itu ngomong sama istri. Nggak malu laki lo sholat lo tidur begitu. Bangun sholat bareng. Ya, bangun sholat, contohin anak. Contohin, insya Allah jadi kebaikan bersama. Dan jadi hikmah bersama. Insya Allah makanya kalau diajarin dalam Islam, laki-laki sholat subuh di masjid. Abis itu pulang ke rumah. Ada waktu sholat lagi subuh sama istrinya berjamaah. Jadi istri dapat fadilah jamaah juga untuk mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang disampaikan 5 perkara ini bisa dijaga dengan baik, bisa dipegang dengan baik, dan bisa jadi pelajaran dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asya والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى صرج يا رسول الله سلام عليك يا
ومريضنا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله رب فانفعنا ببركتهم واحلنا الحسنى بحرمتهم يا رسول وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا رسول الله Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa sejenak, saya minta doanya juga buat orang tua saya yang lagi sakit. Orang tua saya lagi koma di rumah sakit sekarang. Saya tadi malam habis jaga malam nih, belum tidur, kesini habis ini balik lagi ke rumah sakit. Yang penting nyampe, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat hikmah. Saya minta doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan orang tua saya diberikan kesehatan, afiah insyaallah, ya diberikan kesembuhan, dia terus ya, diangkat penyakitnya, bisa kembali lagi berkumpul dengan keluarga insyaallah. Ala hadhihi wa niyatin salihah kama nasalfuna salat wa li hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya karena kendala-kendala kita belum tidur juga. Ya, minta maaf, mudah-mudahan bisa tetap dipetik hikmahnya, diambil pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.